Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, Jemaat GKP Salemba yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ibadah pada hari ini adalah ibadah model A berbahasa Indonesia. Yang kedua, kolekte seperti biasa sebanyak 4 kantong. Bapak, Ibu, dan jemaat semua, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Kristus, kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari lagu rohani, Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian. Sebab kasih karunia-Mu yang berlimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus, yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru, maka layaklah kami menaikkan kidung baru bagi-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus pemandu ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita puji Tuhan dari lagu rohani, Besar Anugerah-Mu. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 3. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa, mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa kami adalah dalam keadaan seperti yang sekarang ini, hanyalah oleh kasih-Mu. Kami sadar bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami, dan selalu menuntun kami agar hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami turut menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan anak-Mu, Yesus Kristus, kepada orang percaya. Amin. Dengarlah firman Allah, yaitu berita anugerah janji Allah tentang pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk. Mari kita puji Tuhan dari lagu rohani Monang Doahu. Monang doa, ay tukdo gogoki, ibere Tuhan ki. Tuhan, hamdo pangajamanku, haporusanku. Tuhan, hamdo batar-batarku, ham rajaki. Tuhan, hamdo si balosanku, baik goluko. Hampar holong niade, aselang au matole, ito Tuhan doa. Age gilumbang haba-haba, Sengau Maria. Age mardalan bay nagona, oh suhurgi. Ay se jadi konon mua, bay pardalan ti. Ay rodohan Tuhanku, lau magurupia, padu akona. Sonang doa, sonang dohungi, matalari goluku. Ay Tuhan ki, mardalan rapona, manogutang aki. Yesi pata, ropa rutoloni, sopong mandoraba. Monang doa, ay tukdo gogoki, ibere Tuhan.
goluku. Ai Tuhan di mardalan rapona marogu tangaki. Yesi pada roba lutoloni sopong mandoraba. Monang doa ay tukdo koki ibere Tuhan. Monang doa ay tukdo koki ibere Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, ayat bacaan hari ini yang tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai ayat 22. Demikianlah tertulis. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka tertimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat di kandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskannya nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dalam hati, serta melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita bernyanyi dari lagu rohani, bukan dengan kekuatanku.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian dari lagu rohani, Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
selamanya kau heran bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau heran bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau heran bagiku. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Wahyu 12, dimulai dari ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah minggu kantate, yang artinya bernyanyi. Dan topik mingguan kita, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Biasanya sebuah nyanyian bisa tercipta oleh karena ada peristiwa kesedihan yang dialami, dan bisa juga tercipta oleh karena suasana kegembiraan atau sukacita yang dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Dan nyanyian di dalam teks khotbah kita ini adalah nyanyian yang tercipta dari rasa sukacita, rasa kegembiraan
Oleh karena keselamatan dan kemenangan sudah tiba atau sudah nyata di dalam Allah dan di dalam Kristus Yesus. Para pendakwa atau iblis yang disebut juga ular naga dan kematian telah dikalahkan oleh karya daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan inilah sebenarnya yang menjadi dasar dari segala kebahagiaan, sukacita, kegembiraan dari setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita berbahagia kalau kita sudah memiliki rumah. Kita berbahagia kalau kita sudah punya mobil, punya jabatan, punya harta, materi, aset, ataupun deposito. Tapi perlu kita ingat, saudara-saudara, dasar dari semua kebahagiaan kita itu adalah karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 hal yang menjadi tanggung jawab kita selaku orang yang sudah percaya, yang sudah menerima keselamatan dan kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus itu. Yang pertama, beriman. Tetap beriman atau percaya bahwa keselamatan kita atau kemenangan kita hanya oleh darah anak domba itu sendiri. Hanya oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itulah yang membuat kita selamat ataupun berkemenangan dalam kehidupan ini. Kita jangan diombang-ambingkan oleh filsafat, oleh pikiran, pendapat-pendapat dari dunia ini sendiri. Mengimani pengorbanan Kristus Yesus itu berarti kita menjaga dan memelihara persekutuan kita yang indah dengan Tuhan Yesus. Walaupun apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, suka maupun duka. Seperti pada saat ini, kita sedang mengalami suatu masalah yang berat, yaitu pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Dan kita tidak tahu kapan ini berakhir. Tetapi kepada kita semuanya, diharapkan oleh firman Tuhan ini, supaya kita tetap beriman, tetap percaya, mengandalkan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman kepada Yesus, dia akan memperlihatkan hubungan baiknya kepada sesamanya. Kehadirannya adalah kehadiran yang membawa sukacita kepada orang lain. Damai sejahtera bagi sesamanya. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang diingatkan ataupun yang diberikan kepada kita, bersaksi. Setiap orang yang telah menerima keselamatan ataupun kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus, hendaklah ia tetap bersaksi tentang anak domba tersebut. Seperti biasanya, orang yang bersuka cita
dia akan menceritakan, dia akan bersaksi tentang apa yang terjadi di dalam dirinya. Dia tidak tinggal diam, tetapi dia berkata-kata, menyebut-nyebut, bercerita apa yang sedang dia alami dalam kehidupannya. Demikianlah sebenarnya orang Kristen itu. Orang percaya itu sendiri. Karena sukacitanya atas keselamatan atau kemenangan yang dia peroleh daripada Kristus, membuat dia menjadi bersaksi, membuat dia menjadi berkata-kata. Dia memberitakan, memperkatakan, atau menyaksikannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ataupun di lingkungannya. Dan satu hal yang patut kita ingat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa setiap orang yang akan bersaksi tentang keselamatan ataupun kemenangan yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita, dia harus siap untuk menerima segala risiko. Apakah dia diterima atau ditolak, bahkan diejek, tetapi dia tidak mundur. Karena apa? Karena dia tahu bahwa tantangan dan penderitaan yang dia lalui itu, yang dia alami itu, adalah merupakan bahagian daripada kehidupan orang percaya. Hal itu sudah jelas diperlihatkan oleh Yesus di dalam kehidupannya sewaktu dia melayani bersaksi hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, berkorban. Orang yang beriman atau orang yang sudah menerima keselamatan dan kemenangan daripada Kristus, dia harus siap berkorban. Memang sudah menjadi kenyataan. Orang yang beriman, itulah yang mau berkorban. Tanpa iman, dia akan hitung-hitungan. Dia akan berhitung tentang tenaganya, waktu yang diberikannya, serta pekerjaannya, termasuk materi yang diberikannya. Tetapi orang beriman itu selalu memberikan apa yang terbaik dan apa saja yang ada padanya. Bahkan nyawanya sendiri pun akan diberikannya. Kenapa, saudara-saudara? Adalah karena sukacitanya yang luar biasa atas keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus kepada dia. Dan orang yang berkorban itu, dia percaya akan ada sukacita yang akan dia peroleh dari Tuhan. Bukan saja berkat-berkatnya akan melimpah atas dia, tetapi dia juga akan menerima kehidupan yang kekal. Dan itu sudah menjadi miliknya. Ada banyak contoh bagi kita. Orang-orang percaya yang sudah berkorban, bahkan yang memberikan nyawanya untuk pemberitaan keselamatan itu. Seperti contoh, saya ambil Petrus. Dia sampai mati, disalibkan dengan kepala ke bawah. Yohanes, dia mati, digoreng, hidup-hidup,
dengan minyak yang mendidih. Matius, dia mati karena diseret hidup-hidup dengan kuda. Yakobus, dia mati dilempar dari bumbungan bait Allah. Paulus sendiri dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Dan masih banyak lagi orang-orang percaya yang berkorban dan bahkan memberikan nyawanya demi untuk pemberitaan keselamatan dan kemenangan yang diberikan oleh Yesus itu di dalam dunia ini. Dan inilah yang menyemangati kita, saudara-saudara, pada saat ini. Kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada Kristus yang sudah memberikan keselamatan itu kepada kita. Dan tetap bersaksi tentang keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Karena ada saatnya, saudara-saudara, kita tidak bisa lagi untuk bersaksi tentang keselamatan itu sendiri. Oleh karenanya, diharapkan kepada kita semua, selagi masih ada waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita, marilah kita bersaksi, menyaksikan tentang keselamatan kita yang sudah diberikan oleh Yesus. Dan terakhir sekali, kita juga harus siap dan mau untuk berkorban dengan segala kemampuan kita. Disinilah kita akan menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana supaya kami bisa tetap teguh beriman kepadamu, tetap bersaksi tentang keselamatan yang daripadamu, dan bahkan supaya kami mau siap untuk berkorban. Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami masih berdoa khusus untuk jemaat-Mu, di mana pada saat ini Tuhan sedang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan memberkati mereka di dalam semua aktivitas mereka, sekalipun dikerjakan itu mulai dari rumahnya sendiri. Tuhan Yesus, berkatilah juga ibadah yang kami lakukan ini menjadi ibadah yang berguna dan yang menyenangkan bagi Tuhan. Demikian juga Bapa, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, terbaring, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan Yesus, jamahlah mereka, supaya mereka mendapatkan kekuatan, berkati seluruh tindakan usaha dalam pemulihan ini, supaya mereka dapat sembuh. Dan demikian juga, kami berdoa kepada pendidikan anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu, yang kini sedang terlaksana di rumah juga. Kami yakin percaya, Tuhan memberkati anak-anak kami semua. Walaupun agak terganggu mereka belajar di sekolah, tapi mereka bisa tetap mendapatkan ilmu yang baik, supaya mereka memiliki masa depan. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada pelayanan daripada majelis jemaat, pendeta, sintua, samas, dan ketua-ketua seksi, supaya Tuhan memberkati seluruh pelayanan-pelayanan yang dilayankan di Jemaat-Mu GKP Salemba ini. Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami, supaya Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Demikian juga para tim medis yang melayani, yang menangani
masalah penyakit COVID-19 ini. Supaya Tuhan juga melindungi mereka, memberikan kesehatan bagi mereka, supaya mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka-mereka yang menderita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah dua persembahan ini. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, ayatnya yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini esok sampai selama-lamanya.
Amin. 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 Selamat Hari Minggu Mahubata Haganupan. Salam sehat, salam rindu. Horas, horas, horas.